Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin. Nabina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa ala alihi wa ashabihi والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم Ilahi anta rabbi waridhakal matlubi. Jamaah yang dimuliakan Allah, alhamdulillah kita bertemu lagi dalam majlis ilmu, terutama jamaah Masjid Al-Hasanah. Pertama dan paling utama, mari kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Allah yang terlalu banyak memberi kita nikmat demi nikmat. Kalau kita renung-renungkan dari kita lahir ke dunia, sekarang sedang menikmati dunia ini. Selagi kita menikmati dunia ini, selagi itulah nikmat Allah tidak putus kita terima. Kalaulah kita ingin menghitung-hitung nikmat Allah, tentu tak mampu kita nak menghitungnya. Wa in ta'udu ni'matallah la tuhsuha, firman Allah. Kalau engkau ingin menghitung-hitung nikmatku, kata Allah, niscaya kau takkan mampu menghitungnya. Dan kita bersyukur Allah tidak menyuruh kita menghitung-hitung nikmat. Yang Allah suruh kita bersyukurlah atas nikmat yang sudah diberikannya. Subhanallah. Itu pun Allah janjikan kepada orang yang pandai bersyukur. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. La in syakartum la azidannakum. Kalau engkau pandai bersyukur, kata Allah, atas nikmat yang telah kuberikan, nanti aku tambah nikmat itu. Artinya, orang yang selalu bersyukur, hidupnya akan senang. Kenapa? Karena semakin banyak dia bersyukur, semakin pandai dia bersyukur, semakin banyak nikmat yang datang. Mudah-mudahan kita semua jemaah Masjid Al-Hasanah, Teban Garden, Singapura adalah hamba yang pandai bersyukur atas segala nikmat-nikmat Allah. Amin. Salawat dan salam tak lupa, mari sama-sama kita sanjungkan keharibaan junjungan alam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita semua mendapat syafaat dari beliau kelak di yaumil akhir. Amin. Allahumma amin. Jamaah yang berbahagia, sejenak kita mohon pada Allah agar kita beserta keluarga dan negeri yang kita sayangi ini terhindar dari segala musibah yang sedang melanda sekarang ini. Ya, COVID-19. Mudah-mudahan musibah COVID-19 ini segera berakhir dan majlis-majlis taklim, masjid-masjid dibuka kembali seperti mana biasanya lah, insya-Allah. Amin. Jamaah yang berbahagia, masih membincangkan kita keutamaan ilmu dan ulama sebagai sambungan kajian kita Selasa yang lalu. Dalam kitab yang sama,
iaitu kitab Tangkih Al-Qaul karangan Syekh Nawawi Al-Bantani dalam bab keutamaan ilmu dan ulama. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang ahli fikih yang wara' itu lebih berat bagi syaitan daripada 1000 ahli ibadah yang sungguh-sungguh bodoh dan wara'. Allahu Akbar. Seorang ahli fikih yang wara'. Wara' itu apa? Ahli fikih ini orang yang mengerti hukum, hakam. Mengerti halal haram, makruh, mana yang sunat, mana yang wajib, mana yang sunat muakkadah. Dia memang ahli dalam segi hukum hakam dalam Islam. Wara' itu apa wara'? Wara'in. Wara' itu ialah aqlul halal wa tarkus subhat. Wara' aqlul halal wa tarkus subhat. Yang dikatakan wara' adalah wara'in adalah orang yang semata-mata memakan barang yang halal. Baik halal zatnya, halal sifatnya, halal sumbernya. Dia takkan makan benda yang haram. Jadi wara' memakan hanya barang yang halal, wa tarkus subahat, dan meninggalkan yang subahat. Subahatnya apa? Al-halal bayin, al-haram bayin. Halal jelas halalnya. Haram jelas haramnya. Ini yang tak jelas. Nak dikatakan halal, ragu kadang, mungkin haram. Nak dikatakan haram, banyak yang makan, mungkin halal. Nah, orang yang wara' bila muncul keraguannya, halal ke haram, maka orang yang bersifat wara' dia tinggalkan. Maka itu Nabi mengatakan seorang ahli fikih yang wara' lebih berat bagi setan, maksudnya ahli fikih yang wara' dan berilmu lebih berat bagi setan daripada 1000 ahli ibadah. Walaupun wara' tapi bodoh. Inilah perbedaan antara orang alim dengan orang alim dipanggil al-alim. Arti orang alim al-alim. Kalau ahli ibadah disebut al-abid. Al-alim orang yang berilmu. Orang berilmu pasti beribadah. Tapi orang yang beribadah belum tentu berilmu. Nah ini. Jadi inilah salah satu keutamaan ilmu. Dia lebih tinggi daripada ahli ibadah. Jadi orang alim itu, al-alim lebih tinggi dari al-abid. Jadi kata Rasulullah mengatakan, seorang ahli fikih yang mengerti tentang agama dan mengetahui hukum hakamnya, berilmu, lebih berat bagi syaitan untuk menggodanya daripada 1000 ahli ibadah tapi bodoh walaupun dia wara'. Ya. Tentu ahli fikih yang mengamalkan ilmunya di sini, ilmu syariat, ya, dan yang menjauhi hal-hal yang haram. Sebab setiap kali setan membuka satu pintu hawa nafsu untuk manusia dan membujuknya agar keinginan hati mereka tergoda, ulama fikih akan menjelaskannya. Ya. Ulama fikih akan menjelaskan tipu daya setan dalam merosak ibadah kita. Jemaah yang berbahagia, saya sedikit menyampaikan barangkali renungan kita bersama. Ketika orang itu beribadah, ahli ibadah, kalau dia terselit rasa riak,
Iblis itu paling tahu. Iblis itu misinya satu saja. Beribadahlah. Buatlah ibadah. Bagaimana ibadah itu tidak diterima Allah. Ini yang penting. Ini projek setan. Projek iblis. Ibadahlah. Buatlah ibadah. Tapi yang penting, ibadah itu tidak diterima Allah. Caranya macam mana? Ini memasukkan sifat riak, sifat pamer, sifat ingin dipuji. Tengoklah aku rajin solat, tengoklah aku rajin berzikir, tengoklah aku suka berbuat baik. Ditanamkan sifat ingin dipuji. Nah, kalau dia ahli ibadah yang tak ada ilmu, setan mudah masuk. Padahal dalam Al-Quran dijelaskan apa? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Engkau tidak disuruh ibadah. Wa ma umiru illa liya'budullah mukhlisina lahuddin. Kata Allah, aku tidak suruh engkau buat ibadah. Aku tak suruh engkau ibadah, aku tak suruh engkau solat, aku tak suruh engkau berpuasa, aku tak suruh engkau buat ibadah apa saja kecuali satu, ikhlas. Seulang balik, kecuali ikhlas. Dan itu syarat diterima Allah ibadah kita. Nah, orang ahli ibadah yang bodoh itu kadang-kadang setan ini masukkan itu dan dia lalai. Nah, orang alim, ahli fikih, dia tahu kalau saya riak, maka ibadah saya ditolak oleh Allah. Maka dia akan berusaha menepis sifat riak ini. Ini orang berilmu. Ya. Dalam riwayat At-Tirmizi dan Ibnu Majah dari Ibnu Abbas disebutkan, satu orang ahli fikih itu lebih berat bagi setan daripada 1000 ahli ibadah. Ini sama. Ya. Jadi apa yang dikatakan dalam riwayat Tirmizi dan Ibnu Majah dari Ibnu Abbas, bahwa salah satu orang ahli fikih itu lebih berat bagi setan menggodanya daripada 1000 ahli ibadah. Dalam hadis yang lain dikatakan, kelebihan orang berilmu atas orang beribadah seperti kelebihan rembulan di malam purnama atas bintang-bintang yang lain. Hadis riwayat Abu Naumi dari Muaz bin Jabal. Inilah kelebihan orang alim dengan ahli ibadah, bagaikan rembulan, bulan purnama. Nampak bulan itu di antara bintang-bintang yang banyak, maka bulan akan menampakkan sinarnya. Jadi 1000 ahli ibadah dengan satu orang alim, maka akan menampakkan cahaya orang-orang yang alim itu. Dan bagi setan, sekali lagi saya katakan, bagi setan lebih berat melawan satu orang alim daripada melawan 1000 orang ahli ibadah. Ini keutamaan ilmu. Orang yang berilmu yang dimaksud yaitu orang yang berilmu yang mengamalkan ilmunya. Jemaah yang berbahagia, antara ilmu dan amal itu tidak dapat dipisahkan. Orang berilmu pasti dia beramal. Orang beramal pasti berdasarkan ilmu. Kalau boleh saya ingin katakan, antara ilmu dan amal ini boleh diibaratkan antara handphone dan SIM card. Ada handphone, tapi tak ada SIM card, tak boleh jadi. Ada SIM card, tapi tak ada handphone pun tak boleh jadi. Jadi, ada handphone, masukkan SIM card, baru boleh komunikasinya lancar. Ya, sama.
Ada ilmu tapi tak beramal, ilmunya tak guna. Tak boleh pakai. Ada amal, dia buat amal tapi tak ada ilmu pun tak guna, tak boleh pakai. Jadi kalau boleh saya katakan bahawa antara ilmu dan amal itu macam handphone dan SIM card. Jadi pentingnya kita berilmu, jemaah yang berbahagia. Amalun qalil fil ilmi khairun min amalin kasir fil jahlin. Amal yang sedikit tapi menggunakan ilmu itu lebih baik, kata Nabi, daripada banyak tapi bodoh. Jadi orang yang berilmu yang dimaksud iaitu orang yang berilmu yang mengamalkan ilmunya. Yang dimaksud kelebihannya adalah banyaknya pahala. Jadi 1000 ahli ibadah bodoh. Kalau dia riak tak ada pahala. Tapi satu orang ahli ilmu, orang alim beribadah, pahalanya banyak. Dalam riwayat Haris bin Abu Usama dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an disebutkan kelebihan orang berilmu atas orang beribadah seperti kelebihanku atas umatku. Subhanallah. Kelebihan orang alim dengan orang ahli ibadah, al-alim dengan al-abid, orang alim dengan ahli ibadah, itu kelebihannya bagaikan kelebihan Rasulullah dengan umatnya. Subhanallah. Maka inilah keutamaan ilmu dan keutamaan ulama. Jamaah yang berbahagia, mari kita rebut peluang di mana ada peluang pengajian, di mana peluang majlis taklim yang membuat kita bertambah ilmu kita. Kita datang, tak kiralah siapa pun ustaznya, kita belajar. Ya, saya yakin dan percaya tidak ada ustaz yang mengajar salah. Yakin saya. Ya. Dalam riwayat At-Tirmizi dari Abu Umamah radhiyallahu anhu disebutkan kelebihan orang berilmu atas orang beribadah seperti kelebihanku atas orang yang paling rendah dari kalian. Subhanallah. Kelebihan orang alim, kelebihan ulama daripada ahli ibadah yang bodoh sama dengan kelebihan Rasulullah dengan orang yang paling rendah di antara manusia, di antara kita. Artinya apa? Ini keutamaan ulama, keutamaan orang alim dengan ahli ibadah. Kita beribadah perlu. Kan itu tugas kita. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali beribadah. Tapi kalau beribadah tanpa ilmu macam mana? Makanya kita disuruh talabul ilmi faridatun ala kulli muslim wal muslimatin. Menuntut ilmu itu wajib hukumnya, baik laki-laki maupun perempuan. Imam Al-Ghazali mengatakan, renungkanlah bagaimana Nabi menjadikan ilmu menyertai kedudukan kenabian dan bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam menurunkan amal perbuatan yang tidak disertai ilmu. Meskipun orang beribadah itu tidak lepas dari ilmu tentang ibadah yang selalu ia lakukan. Bila tidak disertai ilmu, maka tidak disebut ibadah. Artinya apa? Rasulullah mengibaratkan orang alim, seorang ulama dengan seorang ahli ibadah bagaikan dirinya dengan umatnya. Keutamaannya. Bayangkan. Tingginya nilai seorang ulama, tingginya nilai seorang alim. Jadi kalau kita ingin beribadah, hendaklah disertai dengan ilmu. Dan untuk mendapatkan ilmu itu, hadiri majlis ilmu, belajar. Ya, Nabi SAW bersabda, barang siapa saja yang berangkat
untuk mempelajari satu ilmu, maka dia diberi ampunan sebelum melangkah. Jadi, kita nak pergi melangkah, katakanlah ada kelas-kelas pengajian di Masjid Al-Hasanah. Kita nak datang sebelum kaki melangkah, Allah dah ampunkan kita. Subhanallah, Allahu Akbar. Sebelum keluar rumah, kaki melangkah pergi masjid, Allah dah ampunkan dosa kita. Ini keutamaan menuntut ilmu. Dan setiap langkahan kaki kita melangkah dihitung pahala oleh Allah. Sama ada berjalan kita, sama ada naik kereta, naik motor, sudah dihitung. Sebelum start kereta tu, sebelum start motor, Allah dah ampunkan dosa-dosa kita. Subhanallah. Ya. Ini kelebihan. Motivasi bagi kita supaya rajin menuntut ilmu. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan apa? Muliakanlah ulama. Karena sesungguhnya mereka mulia dan dimuliakan di sisi Allah. Ya, minggu lalu kita dah bahas. Allah sendiri memuliakan ulama. Maka kita dan Nabi pun menyuruh kita supaya memuliakan ulama. Jadi tidak ada alasan untuk kita tidak memuliakan ulama. Tidak ada alasan untuk kita menghina ulama. Tidak ada alasan bagi kita tidak beradab dengan ulama. Hormati dia. Karena dia pewaris Nabi. Jemaah yang berbahagia. Maksud hormati ulama di sini, para ulama di bidang ilmu syariat, tentu ulama yang mengamalkan ilmunya. Ya. Dengan cara macam mana? Dengan cara berbuat baik dengan mereka, dengan tindakan maupun ucapan. Kenapa? Karena dia adalah orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, dia berkata, aku mendengar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, bila orang berilmu menyampaikan ilmunya dalam majlisnya dan tidak memasukkan kelakar atau canda tawa yang berlebihan ataupun ucapan yang tidak berguna, maka dari setiap kalimat yang keluar dari mulut seorang ulama, Allah Subhanahu wa taala ciptakan satu malaikat. Yang tugas malaikat itu apa? Meminta ampunkan untuk si ulama. Apakah ulama saja? Bukan. Termasuk juga jemaahnya. Jadi ketika seorang ulama memberikan nasihat kepada jemaah dengan ikhlas, nasihat yang baik, maka Allah menciptakan satu malaikat untuk apa? Untuk memohon pada Allah agar ulama yang memberikan nasihat ini dan jemaah yang mendengarkan nasihat ulama itu, mohon ya Allah ampunkan mereka. Sampai bila malaikat minta? Sampailah hari kiamat. Subhanallah. Ini keutamaan ilmu, keutamaan ulama, dan keutamaan orang yang menghadiri majlis ilmu. Selagi umur kita ada, selagi kesempatan kita ada, ambillah peluang ini. Daripada tengok TV, daripada jalan duduk kedai kopi, buang masa. Tapi kadang-kadang kita faham, banyak di antara saudara kita dah datang masjid, ketika ada kelas agama, dia senang duduk depan masjid, duduk kat luar, ya, bersembang kat luar. Sementara dalam masjid ada kelas agama. Rugi orang macam ini. Ya, sangat rugi. Jadi kalau ada kelas-kelas agama, duduk dalam majlis itu. Baik, kita sambung. Ali bin Abi Talib radhiyallahu an mengatakan melihat wajah seorang berilmu itu ibadah. Melihat orang alim itu ibadah.
Dalam orang alim itu ada cahaya. Sehingga cahaya itu boleh masuk dalam hati kita. Subhanallah. Ya. Bila orang alim, orang berilmu duduk menyampaikan ilmunya, sehingga dia mendapatkan sebuah bangunan sebagai ganti atas setiap perkara ilmunya. Ini fadilah. Demikian pula orang yang mengamalkan perkara itu, demikian disebutkan dalam Riyadhus Shalihin. Jadi orang yang berilmu lalu menyampaikan ilmunya, sehingga dia nanti akan mendapatkan sebuah bangunan atau sebuah pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala sebagai ganti di setiap perkataan ilmunya. Demikian dijelaskan dalam kitab Riyadhus Shalihin. Nabi Muhammad SAW bersabda, siapa saja yang memuliakan seorang berilmu, berarti dia sungguh telah memuliakan aku. Nabi katakan dalam sabdanya, siapa yang memuliakan ulama, berarti dia telah memuliakan aku. Siapa saja yang memuliakan aku, maka dia sungguh telah memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Siapa saja yang memuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka tempat kembalinya adalah surga. Allahu akbar. Jadi kalau kita ingin masuk surga, muliakan ulama. Banyak belajar pada ulama, tuntut ilmu. Kalau kita muliakan ulama, berarti kita muliakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila kita muliakan Rasulullah, berarti kita muliakan Allah. Bila kita dah muliakan Allah, maka Allah akan masukkan kita ke surga. Allahu akbar. Dalam nasihat seorang ulama dikatakan apa? Ada 3 hal. Tengok saja benda tu. Lihat saja ada pahala. Pertama, lihat Kaabah. Orang yang datang ke Masjidil Haram cuma tengok Kaabah aja, ada pahala. Tuh. Yang kedua, melihat wajah ibu. Kita ada ibu, kita pandang wajah ibu, itu ada pahala. Ya. Yang ketiga, melihat Al-Quran. Melihat Al-Quran, pandang aja Quran tu. Buka bilik, ada pahala. Dan yang keempat, melihat wajah ulama. Ada pahala. Melihat saja. Maksudnya apa? Kalaulah melihat Kaabah saja ada pahala, apalagi tawaf mengelilingi Kaabah, tentu lebih berpahala, itu maksudnya. Kalaulah melihat wajah ibu saja berpahala, apalagi kalau berbuat baik dengan ibu, tentu lebih berpahala, itu maksudnya. Kalaulah memandang Quran saja ada pahala, apalagi membaca Al-Quran, itu maksudnya. Ini bagi orang yang berilmu. Kalaulah melihat wajah ulama saja berpahala, apalagi belajar dengan ulama itu, tentu lebih berpahala, dan itulah ilmunya. Jadi jangan salah faham. Pandang wajah ibu berpahala, asyik pandang wajah mak, tapi melawan juga. Mentang-mentanglah melihat Quran berpahala, Quran ni tengok aja, tapi tak pernah baca. Jumpa ulama tengok aja, tapi tak nak belajar. Bukan gitu. Ya. Memuliakan orang berilmu berarti memuliakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebab orang alim itu kekasih Rasulullah, pewaris Nabi. Memuliakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berarti memuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam kekasih Allah. Memuliakan Allah berarti kelak orang yang memuliakan Allah itu akan masuk surga. Sebab surga adalah tempat menetapnya para kekasih Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita menjadi hamba-hamba kekasih Allah. Amin. Nabi Muhammad SAW juga bersabda, muliakanlah ulama karena sesungguhnya mereka adalah pewaris Nabi. Al-ulama warasatul anbiya. Ulama itu pewaris Nabi. Siapa saja yang memuliakan mereka,
dia sungguh telah memuliakan Allah SWT dan Rasulnya. Hadis riwayat Khatib Al-Baghdadi dari Jabir radhiyallahu anhu. Selanjutnya jamaah yang berbahagia. Nabi Muhammad SAW bersabda, tidurnya orang alim lebih utama daripada ibadahnya orang bodoh. Maksudnya apa? Orang alim tidur, dia ada ilmunya. Dia bersyahadat dahulu, dia baca 3 kul Wallahu ahad, qul falaq, qul a'udzu binnas, ayat kursi. Dia tidur berwuduk. Orang beribadah. Kalau tak ada ilmu macam mana? Beribadah tanpa ilmu, sia-sia ibadah itu. Jadi tidurnya orang berilmu. Tidur, dia berilmu. Tapi tidur dia menjadi ibadah. Tapi ibadahnya orang yang bodoh belum tentu dianggap ibadah. Ya. Tidurnya orang berilmu yang mengamalkan adalah ilmu itu lebih utama daripada ibadah. Itu maksudnya. Orang bodoh yang tidak mengerti adalah adab beribadah. Dalam sebuah riwayat Abu Naumi dari Salman dengan sanadnya dhaif disebutkan, tidur yang menggunakan ilmu lebih baik daripada solat yang menggunakan kebodohan. Tidur tapi pakai ilmu. Itu lebih baik daripada solat tapi tidak berilmu. Karena tidurnya orang alim itu, dia faham. Dia berwuduk sebelum tidur. Dia baca ayat kursi sebelum tidur. Istighfar sebelum tidur. Besar pahalanya. Walaupun tidur, tapi ada bahagian pahala dia dapat. Tapi kalau beribadah tidak berilmu, tak ada pahala sama sekali. Nah, syarat untuk diterimanya amal itu harus ada ilmunya. Bagi orang bodoh kadang-kadang, dia tidak faham apa yang membatalkan ibadahnya itu. Dianggap solatnya sah, dianggap ibadahnya sah. Padahal dia tidak tahu apa-apa. Dikatakan apa? Terkadang yang membatalkan ibadah itu dianggapnya sah. Karena tidak tahu. Dan yang dilarang dianggap diperboleh. Dia tak tahu halal haram, makruh. Dalam solat mana yang halal, mana yang boleh, mana yang tak boleh. Mana yang haram, mana yang sunat, mana yang makruh. Wajib tahu. Wajib tahu. Ya. Sebagaimana dijelaskan oleh Dirar bin Azwar radhiyallahu an, siapa saja yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kebodohan, maka apa yang dia hancurkan lebih banyak dari apa yang diperbaiki. Jadi siapa yang beribadah tapi keibadahnya dengan kebodohan, tidak berilmu, itu diibaratkan lebih banyak menghancurkan, membahayakan dia daripada memperbaiki dirinya. Ya. Sebagaimana ungkap Wailah bin Asqa radhiyallahu an, orang yang beribadah tanpa ilmu fikih seperti keledai penggiling tepung. Pusing terus, tak tentu bagaimana. Pusing situ ajalah. Pusing terus, macam keledai untuk mutar tepung. Itu. Buat aja, tak tentu. Apa tujuan beribadah? Apa matlamat dari ibadah itu? Ya. Nabi SAW bersabda, siapa saja yang mempelajari satu bab ilmu yang diamalkan atau tidak diamalkan, maka hal itu lebih baik daripada dia melaksanakan solat sunat 1000 rakaat. Kita berharap kita menuntut ilmu untuk kita amalkan. Jadi siapa saja yang menuntut ilmu, itu lebih besar fadilahnya daripada solat sunat 1000 rakaat. Dalam hadis dikatakan apa? Huduru majlis ilmi afdal min salatin alfi rakaatin. Menghadiri majlis ilmu
itu lebih baik daripada solat sunat 1000 rakaat. Walaupun ada yang mengatakan hadis ini dhaif, tapi paling tidak sebagai motivasi kita menghadiri majlis ilmu. Hadis ini menunjukkan bahawa ilmu itu lebih mulia daripada ibadah. Ilmu lebih utama dari ibadah. Tetapi seorang hamba melakukan ibadah harus disertai dengan ilmu. Jadi, kalau orang beribadah tanpa ilmu, adalah sia-sia jemaah yang berbahagia. Bila tidak, maka ilmunya menjadi debu yang berterbangan. Jadi kalau ada orang beribadah, tak ada ilmu, ibadahnya debu yang berterbangan. Seperti riwayatkan Abu Hurairah radhiyallahu an, bahawa Nabi SAW bersabda, tiada orang berilmu yang tidak mengamalkan ilmunya, kecuali Allah SWT mencabut ruhnya tanpa syahadat. Dan dia diserukan oleh penjuru langit, hai orang durhaka, kamu rugi dunia akhirat. Jadi orang yang berilmu tapi tidak mengamalkan ilmunya. Dia tahu ilmu solat tapi tak pernah solat. Dia tahu baca Quran tapi tak pernah baca Quran. Dia ada ilmunya. Maka orang yang berilmu tapi tidak mengamalkan ilmunya, maka ketika dia meninggal dunia, dicabut rohnya tanpa syahadat. Tanpa menyebut kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Padahal dalam hadis dikatakan apa? Man akhiru kalamihi minad dunya la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa-siapa umatku yang meninggal dunia, lisannya boleh menyebut kalimat la ilaha illallah, maka surga tempatnya. Tapi kalau dia berilmu tapi tidak mengamalkan ilmunya, maka lisannya tidak akan mampu menyebut kalimat syahadat. Summa na'udzubillah, summa na'udzubillah. Selanjutnya jemaah yang berbahagia, Umar radhiyallahu an berkata, aku mendengar Nabi Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya bila orang berilmu tidak mengamalkan ilmunya, maka dia dilaknat oleh ilmu itu sendiri. Dia dilaknat dari perutnya dan dilaknat oleh segala sesuatu yang matahari terbit di atasnya. Sementara setiap hari malaikat pencatat amal mencap pada catatannya. Orang inilah hamba yang putus asa dari rahmat Allah SWT. Hai hamba Allah, hai orang yang menyanyiakan hak-hak tuannya, hai orang yang tidak mengamalkan ilmunya, kamu layak atas laknat Allah. Bila dia meninggal, maka Allah SWT mencabut ruhnya tanpa syahadat dan imannya terhalang atas kematiannya. Subhanallah. Subhanallah. Jadi orang yang berilmu tapi tidak mengamalkan ilmunya, ma'uzubillah, dia adalah orang yang terlaknat. Semua malaikat melaknatnya. Sehingga dia mati tanpa menyebut kalimat tauhid. La ilaha illallah. Nabi Muhammad SAW bersabda, siapa saja yang menjunjungi orang berilmu, maka seakan dia, barang siapa yang mengunjungi, mendatangi orang berilmu, siapa saja yang datang pada ulama, maka berarti dia telah mendatangiku, mengunjungiku, kata Nabi. Siapa saja yang berjabat tangan dengan orang yang dengan seorang berilmu, seorang ulama, maka seolah dia berjabat tangan denganku. Siapa saja yang menemani duduk orang berilmu, maka seolah dia menemaniku duduk di dunia. Siapa saja yang menemaniku duduk di dunia, maka akan kududukkan dia bersamaku di hari kiamat. Allahu Akbar. Jemaah yang berbahagia. Jadi siapa yang datang menghadiri majlis ulama, maka dia berarti telah mengunjungi Rasulullah. Ini fadilahnya. Jadi siapa yang telah duduk bersama ulama, berarti telah sama dengan duduk denganku, kata Rasulullah. Dan siapa yang duduk denganku, menemaniku, maka dia akan menemani aku di akhirat nanti. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, aku mendengar Nabi SAW bersabda,
Siapa saja yang mendatangi orang berilmu atau ulama, maksudnya mendatangi itu belajar. Ya. Aku jamin surga Allah untuknya. Allahu Akbar. Jadi siapa kita menemui para ulama untuk belajar, maka dijamin oleh Rasulullah untuk masuk surga. Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu berkata, Nabi Muhammad SAW bersabda, siapa saja yang mengunjungi orang berilmu, ya, termasuk ziarah makamnya, lalu membaca satu ayat Al-Quran di dekatnya, maka Allah SWT memberikan beberapa bangunan untuknya, ya, sesuai jumlah langkahnya, dan dia diberikan bangunan emas dalam surga sebagai ganti atas setiap huruf yang dia baca di makam para ulama itu. Demikian dijelaskan dalam kitab Riyadhus Shalihin. Wallahu alam. Kita jumpa lagi minggu akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.